green beans. Which Belum means begitu diproses. lu roast, kurang lebih jadi 850 lah. Nyusut. Ya, 800 sampai 850. Oke, berarti itu anggap kalau whisky kan 700 ml, botol. Ini 850, berarti kan hampir sama nih. Ya berarti itu setara whisky 200 juta sebotol. Wow. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini balik lagi nih, ada Ko Andrew lagi, dan pastinya ada bintang tamu yang spesial banget nih. Mungkin teman-teman sebagian udah banyak yang kenal, karena namanya tuh udah sering muncul di mana-mana, apalagi pencinta kopi. Nah, hari ini ada kedatangan Yesilia Violin. Halo. Welcome. Thank you banget Thank you for having me. udah luangin waktunya. Oke, jadi mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu nih, Kak Yesi ini sebenarnya siapa sih gitu. Meskipun mungkin Jadi katanya banyak yang tahu. teman-teman sebagian udah banyak yang kenal karena namanya tuh udah sering muncul di mana-mana. Ternyata salah nih, Banyak belum yang yang tahu, tahu. tapi mungkin banyak yang, karena masyarakat Indonesia kan luas banget. Iya. Cuma kalau yang suka kopi pasti udah tahu. Nah, boleh dong perkenalin diri sedikit. Boleh. Oke, halo semuanya. Nama gue Yesi. Biasanya dipanggil Yesi, nama panjangnya Yesilia Violin. Jadi kalau misalnya di dunia kopi itu, gue kerja di Common Grounds Coffee Roastery. Dan saat ini bekerja sebagai roastery manager. Apa sih yang dilakukan? Gue itu handle B2B, jadi wholesale. Nah, kalau misalnya untuk prestasi di bidang kopi, gue pertama kali ikut kompetisi itu Cup Taster 2015. Dari 2015 ya? Benar, Berarti dari udah 2015. 9 tahun lalu ya? 9 tahun lalu. Dan pertama kali menang kompetisi itu 2018 Cup Taster, juara pertama di Indonesia. Terus kedua kali itu juara Indonesia Barista Championship di 2022. Dan yang ketiga adalah recently 2024 Coffee and Good Spirit Champion. Terus gue kompetisi di World, dapat peringkat nomor 4. Jadi kurang lebih seperti itu. Mengharumkan nama bangsa. Semoga bisa membuat semuanya jadi lebih bangga. Tadi awalnya gue mikirnya Yesilia Violin tuh pemain musik. Gue juga banyak banget yang mikir kayak gitu, dan gue sampai berpikir apakah gue harus belajar main violin supaya lebih kayak live up to the name. Iya, atau siapa tahu lagi barista main lagu. Nah, tapi kalau dari kita dengar tadi kan lu udah ikut kejuaraan udah banyak banget tuh. Iya. Apalagi yang terakhir sempat ya 2022 itu juara 1 ya di Indonesia ya. Betul, itu yang barista. Gimana sih ceritanya lu bisa masuk ke dunia kopi atau barista gitu? Jadi tuh gue mulai di kopi tuh 2015. Sama dengan kompetisi pertama gue di 2015. Cuman memang that year competitionnya buat title 2016. Nah, gue tuh pertama kali intern di Common Grounds. Honestly, I have no idea, kayak nggak ngerti kopi kayak gimana. Cuman memang dari kecil tuh suka minum kopi. Terus kayak, kayaknya seru nih kerja di kopi. Sebenarnya backgroundnya tuh gue kuliah travel. Jadi tour travel gitu, hospitality, tapi bukan hotel ya. Nah, terus entah gimana di travel agak kurang cocok nih, udah coba intern. Akhirnya gue coba buat kayak let's try internship full 1 tahun di Common Grounds. Oh, internshipnya lama juga ya? Lama karena emang pas sekolahnya vocational kan. Jadi dapat kayak waktu intern lumayan lama, 1 tahun, and then they accept me as a full time barista lah saat itu. Terus habis itu terjun ke dunia kompetisi. Terus mulai kayak berasa, ternyata kopi semenarik itu ya. Ada kayak sampai ada kompetisinya juga gitu. Nggak cuman kayak minum-minum kopi biasa aja. Itulah di awal mulainya. Cup Taster, habis itu kedua kali gue coba, mereka kayak, jangan Cup Taster lagi, coba barista. Karena kayak bukan bilang Cup Taster kurang baik, tapi barista itu kayak banyak orang tuh menuju ke kompetisi barista lah. Dari banyak banget kompetisi kopi, kelihatannya dan memang untuk secara strukturnya barista itu yang lebih sama day to day barista tuh lebih nyambung lah, ibarat katanya kayak lebih sejalan lah, kayak kepake, benar. Nah, mungkin banyak temen-temen yang nggak tahu nih, Cup Taster itu tuh apa sih gitu loh? Oke, jadi mungkin gue jelasin sedikit ya kompetisi ya. Kompetisi itu kayak ada saat ini di Indonesia ada Cup Taster, ada Manual Brew Competition, terus ada Barista, Coffee and Good Spirit, Latte Art, sama Roasting. Ada satu lagi di dunia itu e-break kayak Turkish Coffee, cuman kita belum punya di sini.
Nah, dari 7 kompetisi dunia ini yang kita punya 6, yang pertama tadi Cup Taster itu, intinya itu kompetisinya kita kayak nyobain kopi. Identify gitu Iya, yang mana identify, gitu. cepet-cepetan. Oke. Jadi ada satu set ada trilingual, kita bilangnya ada 3, terus ada 8 set. Basically your job is only to find out which one is the odd one. Oh, 2 sama, oke. 1 beda. Oh, jadi sebenarnya nggak perlu kita ngerti ini kopi apa, Betul, kopi apa betul. Nggak kayak wine kayak, ini vintage mana Iya, gitu. Nggak iya, kayak iya. gitu. Kayak, Iya, udah berarti pokoknya bedanya beda aja. gitu. Benar, Yang Jadi beda, pakai benar, senses aja gitu. Benar, Oke. benar. Berarti You have to sebenarnya- drink it. Oke, berarti nggak harus orang di dunia kopi juga bisa ikut. ya Bener, sebenarnya? jadi kalau misalnya orang yang pengen banget nyobain kompetisi kopi, pengen kayak ngetes aja gitu, Cup Taster tuh salah satunya yang menurut gue buat orang awam bahkan, dibandingin barista yang udah lama kerja, orang awam mungkin chancesnya lebih besar, gue merasanya begitu. Oke. Kenapa? Soalnya sometimes kita tuh udah lama di kopi, kita merasa kayak, pengen nebak nih. Ini kopi apa ya, penasaran, kayak nyobain, ini asemnya gini-gini. Padahal sebenarnya pertanyaan cuma satu, yang Mana beda yang- yang beda yang yang mana beda yang di mana, luar ini yang benar, beda. benar, benar. Nggak ada kayak, ini prosesnya apa ya, ini apa. Nah, kebanyakan orang-orang barista tuh gitu, ini prosesnya apa ya? Ini Jadi roastingnya kemana-mana gimana? ya, itu Benar, Ini jauh benar. mirip sih yang dulu gue pernah bilang kayak di dunia whisky itu orang pada bilang kayak lo kayaknya enak ya di dunia whisky tiap hari minum. Lo sebenarnya tuh jadi derita sih. Kalau dulu gue masih baik tuh gue minum for the enjoyment ya Iya. oh ini enak ini gak enak udah gitu dong. Sekarang lo jadi kayak lu bilang ini kira-kira dari daerah mana lo jadi Iya. mikir terus jadi berasa kerja gitu loh. Benar, kayak nggak bisa di momen itu seperti apa gitu. Terus yang kedua tadi ada manual brew ya. Kalau manual brew itu basically dia kayak presentation, open service, terus lu ngebrew 3 kopi manually. Oke. Kayak filter coffee gitu drip. Terus ada barista competition yang dimana lo harus prepare 3 minuman, 3 course gitu, espresso, susu, sama satu lagi signature beverage. Oke. Tapi non alcohol. Jadi kayak coffee mocktail gitu. Coffee mocktail. Nah, 3 minuman itu kayak harus nyambung dengan presentasinya, kopi apa yang dibawa, alasannya apa, terus juga harus, juga, gitu. iya kayak, jadi ada penilaian rasanya, tapi ada presentation juga. Begitu ada yang latte art agak simpel ya, jadi basically gambarnya Gambar yang dicek gitu, ada technicality gimana caranya. Ada roasting tuh ya roasting competition lah, basically lu roast kopi, terus udah gitu dicobain kopinya, terus ada kayak soal-soalnya. Nah, terus yang terakhir Coffee and Good Spirit Competition. Oke. Nah, Coffee and Good Spirit Competition ini formatnya agak mirip sama barista competition, tapi minuman yang dibuat adalah coffee cocktail. Biasanya harus ada kopinya ya. Benar, karena at the end of the day is a coffee competition. Nah, jadi dulu kayak 2 round gitu, satunya preliminary, satunya lagi final. Yang preliminary ini dibagi 2. Yang satu namanya kita bilangnya spirit bar, Oke. yang satunya lagi presentation. Nah, spirit bar ini yang interesting adalah nanti tuh kayak lu ada sponsornya nih, misalnya kayak 4-5 alkohol gitu. Terus lu di draw on stage. Oh, oke. Di Di draw, random gitu. langsung random, raffle, dapatnya yang mana, and then you have to create drink with that. Tapi sponsor udah kasih tahu dari sebelumnya. Jadi Oke. bisa prepare in advance. Jadi misalnya Tapi dari dari- 10 kita tahu dari 10 itu ada. Benar. Jadi kita tahu lah kira-kira kayak udah bisa prepare resepinya kalau dapat yang mana. Seperti itu. Terus udah gitu, setelah spirit bar ini kita cuma buat minuman untuk 2 pairs of judge. Terus kita presentasi nih. Round berikutnya di preliminary round juga ada round presentasi bikin hot drink sama bikin cold drink. Di situ harus ngerti cara bikin filter coffee, harus ngerti cara bikin espresso. Soalnya kayak you have to use 1 filter, 1 espresso. Oh harus gitu. Benar. Nilainya digabung, if you make it to the final, bikin 1 designer drink, mau yang hot, mau yang cold tadi, atau even new recipe, nggak apa-apa, sama Irish coffee. Oh, Jadi selalu Irish ada coffee, coffee benar. harus. Jadi Irish coffee itu ada di final. Oh, Jadi kayak puncaknya semua orang bikin Irish coffee. Terus biasanya tuh ada sponsornya, ada soalnya kayak, oh tahun ini yang harus di-highlight misalnya apa, kayak kemarin gue di Copenhagen tuh tequila. Jadi minumannya harus ada tequilanya, kecuali Irish coffee. Oh, Irish coffee tetap pakai whisky. Benar. Jadi begitu kurang lebih kompetisi. Menarik ya. Tapi sebenarnya kopi sama alkohol itu sebenarnya dari dulu tuh emang udah jadi pairingan atau baru-baru ini sih karena Sebenarnya kopi sama alkohol udah dari I guess 1930, 40, udah orang udah mulai Udah mix mulai, kopi iya. sama alkohol sih, I would say. tadi gue liat kalian dulu kayak udah mulai gatel pengen jawab gitu. Kayaknya mungkin Boleh. Ini gue dari bagian kopi nih taunya gini. Mungkin kalau dari alkohol beda lagi nih. Kayak udah lama sih. As far as I know, coffee cocktail kayak udah lumayan lama diciptakan. Nah, mungkin bunyinya masih nggak kayak gitu, nggak kayak sekarang, tapi udah lama sih.
Karena Menarik I guess itu something yang natural banget gitu. People drink coffee all the time, people drink alcohol all the time. Ya, why don't you Jadi mix digabungin both? aja Iya, sekalian ya. betul. Oh, by the way, speaking of competition ini nih, kita jangan lupa bahwa Casey ini kan wife-nya dari Pikal Jasi juga. Oh betul. Ya, Wiki. Jadi both ini pasangan yang sangat berprestasi lah di Betul. bidang kopi. Luar biasa. Both of them. Ini sangat luar biasa. Dan nama Indonesia tuh benar-benar terdengar di luar dari kedua orang ini ya. Ya. Makasih. Boleh gue tanya-tanya dikit deh tentang Boleh, personal boleh, life nih. boleh. Ini awal mulainya ketemu itu sama Kak Miki itu emang karena di dunia kopi atau emang lagi ngopi berdua terus pandang-pandangan? Pandang-pandangan gitu kayak FTV ya. Kamu ngopi juga. Jujur gue kenal sama Miki itu dari Common Ground sih. Oh, dari Jadi dia Common tempat Ground. kerja. Oh, Jadi oke. 2017 tuh dia kenalnya dari 2015 kayaknya dia sempat ke Jakarta terus udah gitu pop up gitu sama Common Ground, kenalnya dari situ. Tapi dia balik lagi for good tuh 2017. Itu sama di luar dia. Iya dia di Melbourne tuh 9 tahun kayaknya, lama-lama. Pernah kompetisi di sana juga dia. Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang pas 2015 pas Casey di Common Ground baru masuk, itu dia sebenarnya udah terdengar lah ya namanya sih. Ya dia udah jadi barista di mulai duluan dia, mulai duluan. Jadi mungkin waktu itu kayak masih magang, aduh ada senior nih belajar Kayak gitu sih. gimana dong ajarin gitu kan. Lama pelan-pelan dari situ mulai tumbuh. Lu kayak jago kalau bikin drama. Iya, kayaknya bisa. Ini buat produser mau cari. Oke, menarik sih. Dan sekarang benar-benar ya berdua tuh bisa dibilang berdua tuh saling berkompetisi juga ya. Dulu kita tuh pernah kayak we were a competitor once. Kayak kita gitu. compete against Di each competition other. yang sama gitu. Benar. Tapi Oh, akhirnya itu dibolehin. boleh, gak ada ya? masalah Nggak ada kan masalah kompetisi kan, nggak masalah. Rules buat kompetisi itu selama kerja di negara itu for 2 years atau by default udah nationality-nya di negara itu boleh kompetisi. Jadi kalau misalnya orang dari Aussie nih, terus kerja di sini 2 tahun, dia boleh ikut kompetisi di sini. di Indonesia. Tapi ya bawa benderanya nanti kalau menang Indonesia. Benar. Oke, bola ya, naturalisasi gitu. Bener. Ya agak kayak gitu benar. Cuman kita pernah kompetisi bareng. Tapi itu gue kita kayak berdua ngerasa kayaknya jangan deh. Akhirnya kayak di satu sisi di mana kita decide buat udah deh saling support aja. Jadi kalau dia maju gue support, kalau gue maju dia support gitu. Kurang sehat soalnya. Kurang sehat. Dua-duanya kompetitif soalnya. Nah ini gue pengen balik lagi nih yang pas cup tasting. Cup tasting ya namanya. Iya, cup tasters. Itu tiap tahun selalu ada ya? Tiap tahun selalu ada. Dan itu open for public, siapapun boleh ikut join ini atau Boleh, Lu jadi kedengeran kayak pengen ikut. pengen kayaknya. Coba kan tadi kita bisa training. Kita bisa training bareng. kan ada hadiahnya kan? Oh iya bener, ada hadiah. Dapat ada. sebungkus. Ada hadiahnya. Rulesnya basically ikut kompetisi itu perlu jadi membernya Specialty Coffee Association of Indonesia. Either your entity or you personally. Bisa. Member aja sih, membernya murah. Tadinya gue mikir mau dorong Koendu Buat ikut ikut. gitu kan. Karena kan yang penting peletnya bagus Benar, segala benar, macam. itu Kayak padahal gue udah rusak sama alkohol. Lidahnya udah Sama kebakar semua ya. Iya, karena tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga sih, kayak nyobain rasa whiskey tuh for me, it's very hard buat differentiate ini rasanya kayak yang ini. Mungkin kalau kayak bau chocolatey, smoky, yang satu bau berries gitu-gitu masih itu oke apparent ya. banget gitu Iya, ya. tapi kalau kayak yang bener-bener Spesifik banget. tuh kayak kayak susah. Nah, buat orang yang nggak biasa kopi mungkin Sama merasa halnya hal juga yang ya. sama. Tapi kalau udah biasa nyari gitu mungkin bisa coba kopi kali. Cup tasters. Harus lebih sering minum kopi. Ya, siapa tahu Udah ikut biasa. aja, siapa tahu jadi uang jajan gitu kan. Oh iya lumayan ya. Terus abis itu diterbangin kan buat, buat kompetisi yang World. World. Jadi diterbangin buat World, bisa jalan-jalan lah sekalian. Tahun depan ke Geneva yang 2026 yang belum. Udah selesai soalnya, yang nasional udah ada yang menang. Oh, Jadi kalau mau ikut lagi masih buat 2026. Oh, nasional bisa ada yang nggak ada menang gitu, nggak ada pemenang. Enggak, pasti ada. Oh, Maksudnya pasti udah ada. Oh, selesai udah competition kesana. nasionalnya. Oke. Nanti tinggal tunggu berangkat ke Geneva bulan Juni. Sekalian barengan sama Coffee and Good Spirit. Oh. Yang menang tahun ini dari Oma Cafe, tim kita. Odi, ini pernah ketemu Odi, Odi? Iya. Oke. Nah, kebetulan lagi ngomongin Oma Cafe. Nah, ini itu KYC punya juga ya? Lebih ke Miki sih, jadi dia yang ngurus kan. Like, kita nggak kerja bareng, tapi ya support aja lah kalau diperlukan gitu.
Jadi mungkin teman-teman juga bisa mampir atau lihat IG-nya nih, Boleh. Oma Cafe di daerah BSD ini. Di BSD. BSD. Ini keren banget jika kalian misalnya kita mau belajar koktail atau belajar alkohol kan bisa kita ke bar. Nah ini Oma Cafe bisa belajar juga ngobrol-ngobrol sama baristanya ya. Kemarin gue udah ke sono, wah keren banget sih. Sampai equipment-nya juga, kadang gue juga ini kayak laboratorium gitu. Iya, agak terlalu ini ya, sama equipment ya. Gue selalu Equipment-nya, bertanya, iya. cari alasan beli. Pertama kali beli Rotovap, Miki pakai alasan kan buat lo bikin susu buat di Melbourne. Jadi waktu gue kompetisi di Melbourne tuh Rotovap itu dipakai buat bikin susu. Bikin susu, susu yang doa itu. Dulu gue gak pakai doa, jadi dairy aja, tapi pakai Rotovap. Intinya, idenya sama ya buat evaporate the water content lah gitu. Jadi lebih kental, lebih creamy, lebih manis. Bilang nggak apa-apa beli buat bikin susu. Terus ternyata nggak lama muncul lah Oma Cafe. Itu bener-bener udah kayak laboratorium kimia gitu ya. Boleh lah main-main ke sana. Iya, boleh. Keren banget. Terima kasih sudah datang. Ya. Belum nih, kita tunggu. Maaf. Soalnya Kita gue pengen pergi bareng dia tapi nggak dijemput. Oh, gitu. ada ya, nggak diajak. Ya udah besok deh. Besok. Oke, terus kalau selama di kompetisi ini, ada nggak tantangan-tantangan yang terberat yang muncul gitu? Kita tuh kalau mau ngelakuin sesuatu harus tahu purpose-nya kan. Tapi sometimes di hidup ya kita nggak tahu purpose kita apa, tapi kita jalan dulu aja gitu. It is harder kalau kita nggak tahu purpose-nya, tapi bukan berarti nggak bisa lah. Kadang-kadang kita mesti set kayak goal-goal kecil buat jalan aja gitu. Nah, buat di kompetisi ini, kenapa penting sih buat tahu kenapa kita mau kompetisi atau purpose-nya apa? Karena sometimes udah berat kan kompetisi itu kayak benar-benar harus disiplin. Apalagi kita kerja ya, jadi ada waktu di mana harus separate kerja ya kerja, terus baru buat latihan gitu. Dan saking berat ya, sometimes in the middle of the day, lu nanya diri lu kayak Gua ngapain sih gitu, ya. why do I do this gitu Sampai kan? lu cari gitu. Bener, why do I do this? Dan kalau kita nggak punya alasan kenapa kita mau melakukan ini tuh susah. Kayak kita nggak bisa refer back to our why lah, kayak kenapa sih kita start mau kompetisi? What is the reason gitu? And if it's not strong enough, sometimes in the middle kita bisa aja gitu sway, terus kayak nggak usah deh, udah deh ini aja sebisanya aja gitu. Jadi nggak ngasih 110% lah. Berarti kalau di kompetisi ini, misalnya kemarin udah menang nih, tahun depan mau ikut lagi boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Mau berkali-kali boleh, nggak apa-apa. Mungkin pada sebel aja kali timnya kayak gantian dong gitu. Tapi boleh. Kalau kuat Dana dan kuat yang lain-lain mah boleh aja. Oke. Oh, berarti dari dana sendiri bakal terkuras Banyak. R&D lah ya. R&D ya. R&D, terus kopi, waktu, dan kopi ya. Kopi nggak murah juga sih soalnya kan. Soalnya buat kita berapa kali training harus cobain terus, berapa banyak susu, berapa banyak ingredients. Belum berangkat-berangkatnya memang disupport sebagian, tapi kan pasti ada extra lah. Oh, kadang ada sponsor gitu ya? Oke, jadi itu dari Specialty Coffee Association kan mereka pasti bayar tiket, terus bisa sama di sana selama 7 hari ya. Tapi pasti lebih kan, Ya, pasti karena ada ada something, extend, iya ya. pasti ada something else. Kalau sponsor bisa, biasanya suka nyari sponsor. Kayak kemarin Mikael berangkat ke Busan nyari sponsor, akhirnya yang dia kerja sama orang yang mau support bareng-bareng, bisa sih. Bisa. Nah, tadi bicara kopi mahal nih. Gue penasaran nih, kopi Semahal varian semahal apa sih? Dan yang paling mahal di dunia tuh apa gitu? Karena kan gue pengen compare nih sama whisky nih. So far ya, dari auction kemarin, Oh, ada di auction juga ya? ada, jadi tuh auction tuh macam-macam. Ada auction negara mana, ada auction private auction sendiri, punyanya si produsernya sendiri. Ada juga kayak di Panama kan, mungkin pernah dengar kayak kopi Geisha yang harganya tinggi gitu. Nah mereka tuh di Panama juga punya auction Best of Panama, BOP kita bilangnya. Nah kemarin auction BOP tuh ada yang 10.000 sampai 13.000 per kilo. Per kilo berarti Dolar ya. 13.000 itu berapa sih? 13.000 tuh kayak 1,5 M ya? Enggak. Belum sampai sana. Lebih 180-an, 180, hampir 200 juta. Matematika gue tiba-tiba Sama, gue juga terlihat bodoh di rumah. matematika gue tiba-tiba kayak 180, hampir 200 lah. per kilo. Per kilo. Green beans. Which Belum mean begitu diproses. lu roast, kurang lebih jadi 850 lah. Nyusut. Ya, 800 sampai 850. Berarti itu anggap kalau whisky kan 700 ml, ini 850, berarti kan hampir sama nih. Ya berarti itu setara whisky 200 juta sebotol. Wow, mahal banget. Ini kan namanya beans itu kan ya natural lah, kayak anggur juga gitu kan. Maksudnya itu ada vintage-nya nggak sih? Maksudnya kayak tahun ini lagi bagus, tahun ini lagi jelek. Iya, ada. Jadi tuh mungkin kayak sekarang nih, kita bisa tiba-tiba harga kopi Brazil lagi tinggi karena frost di sana. Kayak kita bilang, oh panen tahun ini emang lagi
kurang baik gitu. Kalau kayak whiskey, wine kan dijualnya nggak langsung kan. Kayak misalnya lu vintage 2000, lu minumnya bisa tahun berapa gitu kan. Tapi kalau kopi ya lu harvest 2000, kalau diminumnya 2015 rasanya udah udah ini kayak you drink it biasanya harvest that year ya crop that year gitu. Paling plus 1 tahun. Memang tergantung kopinya, tergantung prosesnya. Ada yang bisa kita ngomongnya resting periodnya lebih lama, ada yang harus langsung dikonsumsi ya tergantung prosesnya. Tapi selama-lamanya juga nggak sampai kayak wine. Oh berarti sebenarnya kalau kita bicara tadi kopi mahal itu karena panennya lagi dikit gitu ya? Sometimes karena begitu, tapi kalau yang tadi 13.000, 10.000 tuh lebih karena mereka scoring sih. Jadi ada sistem scoring. Dari auction itu tuh ada sistem scoring yang udah disepakati bersama sesuai dengan kompetisi atau auctionnya masing-masing. Terus skor paling tinggi, terus bidding deh orang. Ya nih skor segini nih, terus buka auction, semua orang tuh malam-malam udah kayak main kripto gini, cari bid, terus setiap second berubah. Kayak 5.000 gitu, cuman ada orang gila aja. Iya benar kayak gitu. Dan berarti yang biasanya beli itu orang di industri atau emang konsumen biasa aja? Sometimes tuh yang beli memang beli karena mau punya aja atau mau resell, tapi biasanya tuh bukan kayak yang misalnya produce kayak CG deh. Kita mungkin ikut auction ya, coming grounds ya. Tapi kalau 13.000 mau jual ke siapa gitu. Jadi dibelinya mungkin bukan buat purpose untuk menjual lagi, tapi buat antara koleksi bapak-bapak atau buat kompetisi gitu. Oh berarti kompetisi itu kadang kita bawa bin sendiri ya? Benar. Oh tapi nggak menentukan kan? Maksudnya dengan kita bawa bin paling mahal, kita bisa menang gitu? Paling mahal belum tentu paling enak gitu aja. Terus sama kayak whisky juga lah ya? Iya, sama drivernya. Karena ini kan dibuat. Kita selalu bilang drivernya. Tapi kalau untuk manual brew, tadi kompetisinya brewers. Jadi ada kopi bawa sendiri, begitu masuk semifinal ada yang namanya compulsory. Compulsory ini disediain kopinya, then you have to brew that coffee. To prove that you're the best brewer out there with whatever coffee. Berarti kayak dikasih, oke kopinya ini, lo harus pilih nih metodenya yang paling bener yang mana. Benar. Itu untuk khusus manual brew. Kalau barista competition belum ada compulsory-nya yang seperti itu. Kalau Coffee Good Spirit ya spiritnya yang sponsor harus dipakai. Seru banget ya. Kemarin gue sempat nonton sih pas yang kompetisi Good Spirit itu. Jadi benar-benar menurut gue tuh kayak presentasinya sih ya kayaknya yang harus benar-benar ditonjolin gitu. Karena lu harus jelasin produknya, terus kenapa lu buatnya kayak gitu, apa yang bakal lu rasain. Itu menarik banget sih. Dan itu kayaknya kalau gue pribadi kan kadang ya namanya cowok, gue nggak tahu ya semua cowok kayak gitu. Kayak misalnya lu lagi ngelakuin sesuatu karena kenapa bawa cowok gitu? Apa sih maksudnya? Karena nggak tahu, karena biasanya mostly kalau cewek kan misalnya telepon terus bisa sambil tulis, bisa sambil ngapain gitu kan. Kalau bisa multitasking. Multitasking, gue ngomong multitasking deh. Nah ini otak gue aja lagi ngomong nggak bisa mikir. Yang multitasking gitu. Nah ini lu sambil brewing, terus lu sambil harus jelasin, terus itu menurut gue bukan sesuatu yang gampang sih. Itu emang perlu latihan juga. Perlu latihan sih. Jadi kita kayak udah ngulang presentasi itu berkali-kali. Jadi kalau ada kejadian apa, we know. Sebenarnya kita latihan tuh berkali-kali bukan buat menghafal ya. Menghafal one thing, tapi juga buat supaya di kondisi apapun kan kita nggak tahu apa akan terjadi di stage-nya. Gitu. Kita tahu gitu, kita harus ngapain dan kita tenang lah. Kayak if you're prepared enough, you know what's going on, punya control of the stage lebih bagus lah. Dan kadang muncul gak sih distraction dari penonton atau dari judges atau apa? Kalau buat gue ya kayak kalau udah berkali-kali ya, udah latihan berkali-kali sampai udah coba buat, kan kita kalau lagi latihan tuh nggak cuma sendiri, pakai ada mock-up judge-nya juga gitu, kayak ada orang juga gitu. Terus sekarang kita taruh kamera juga tuh sama lampu karena di situ ada nge-review, kedua di sana kejadiannya banyak kamera sama lampu juga yang perjalanan yang ngikutin gitu. Jadi kita coba buat sedemikian rupa supaya sama kondisinya. Karena kalau nggak biasa kan kadang ngomong terus ada kamera, terus ada lampu gitu kan, terus kayak mulai kagok gitu. Jadi itulah yang kita latih lah. Dan gue merasa kalau udah berlakukan itu berkali-kali, punya control over the stage, sometimes pas lagi kejadian tuh ngelihat orang tuh kayak, oh ya udah gitu, tahu aja there. Oh bisa lihat nih ada yang nonton gue nih di sebelah sana, tim gue di sebelah sana. Tapi ya obviously kita harus present lah in the moment gitu. Waduh.
teman-teman kamera belum kelihatan apa yang dimunculin. Iya, jadi kemarin Coffee and Good Spirit buat gue lumayan berat karena personally gue bukan pas mau ngomongin peminum berat ya, tapi I enjoy cocktail, but I am not very good at holding my alcohol. Jadi kayak waktu latihan tuh, iya, karena harus ngulang-ngulang terus. cobain. Terus berdiri kan nyobainnya kan ini ya masih santai nih. Tiba-tiba pas capek nih duduk. Begitu duduk kayak kayak semuanya langsung naik kayak bener-bener itu sih. Dan kayak gue nggak ada teknik bartending. Oh sebenarnya totally nggak ada teknik bartending? Nggak ada. Background. No. Belajarnya buat kompetisi itu. Jadi whatever I can do on stage, basically that's what I did. Dan tapi hebat juga loh, maksudnya kayak ngegabungin kopi dengan profil-profil dari alkohol kan sebenarnya nggak gampang juga. Kadang kita juga, wah ini tequila A, tequila B gitu kan, ada taste profile yang beda-beda gitu. Dan nyari balance dari si flavor kopinya sama si spiritnya itu susah susah banget buat ya. Seru banget ya ternyata ya. Karena selama ini kan kalau gue minum kopi hitam aja kadang susah gitu. Maksudnya gue lebih prefer kopi susu. Jadi mungkin ya, tapi gue nggak tahu mungkin preference atau emang karena gue bukan pecinta kopi. Jadi tiap kali ya kopi susu, kadang kopi susu aren gitu kan. Kadang kalau kopi hitam tuh buat gue kayak, aduh berat banget ya. Kadang acidity-nya ada yang acid banget, ada yang kadang berasa pahit banget, ada yang berasa pahit banget. Gitu. Berarti cocok Irish coffee. Nah, apalagi ada alkohol yang makin enak. Karena ada krimnya kayak susu, terus ada gulanya, terus ada whiskey-nya ya kan. Itu kayaknya cocok banget. Terus tunggu, nanya apa lagi ya? Atau mau ini dulu biar nyantai? Oh ya udah. Tapi gue agak kosong nih perut gue. Udah gaya-gayaan aja. Kayak ini harus di. Enggak harus habis sih, just take a sip. Thank you. Nah ini mungkin gue mesti gini-gini dulu. Terus mungkin kayak kopi sih sebenarnya. Coba tebak ya. Gue coba tebak ya. Gue bukan tebak sih, notesnya. Ada kayak banana gitu nggak ya? Definitely banana ya. Wow. Waduh. Ini kayaknya boleh ikut ini, apa ada nggak lomba nosing gitu? Lomba nosing nggak? Itu almost impossible sih, nggak sampai age segala macam gitu. Iya kan kalau ngeliat yang wine tuh kayak, waduh. Spesifik banget deh. I don't know. Ini agak susah. Raisins. No. Gue dari cium ini, gue tahu labelnya tuh ada peringan warna hijau-hijau gitu. Gue juga kayak tahu kayak ada gambar-gambar. Ya, ini emang agak susah karena ABV-nya tinggi banget. Oh wow. Jadi the initial whiff tuh alkohol semua. Asli gue tuh pakai waktu nasionalnya, gue pakai Aberlo Abuna. Oh, ya, itu kayak 61, kan dia beda-beda ya tiap ini ya. Bener. 61. Kencang sih, kencang. Dan itu kalau sama kopi sih masuk sih. Ya, itu dia fruity sherry gitu ya. Nah high notes-nya aja ya. Middle note-nya nggak tahu apa, isinya nggak tahu apa. Kayak harus kasih air sih. Jadi setelah diminum apa munculnya flavornya? Kalau ini lebih creamy sih menurut gue sih, creamy banget sih. Teksturnya ya creamy, waxy. Agak umami ya? Sedikit ya. Bodinya full banget. That's it. A touch of smoke. That's the only thing I know. Good. I mean, whiskey sih makanya nggak ada yang saklek gitu loh. That's the nice thing, nggak kayak wine harus describe ini. I see. Honestly gue penasaran sih kayak, nyobain alkohol terus rasanya bisa tahu ini itu, tapi nggak kuat banyak. Jadi kayak nyobainnya kadang-kadang kayak, mesti spit tapi kan sayang. Kayak mesti spit tapi sayang. Ini juga ada kayak honeycomb-nya gitu ya. Honey, ya. Sedikit floral. Ada. Mungkin teman-teman juga penasaran kita lagi minum apa. Jelasin tapi. Ini. Kalau bener banget botolnya ada hijau-hijaunya. Iya, dari cium bau. Baunya tuh bisa. Dari cium baunya bisa visualisasi visualnya. Jadi ini Hidden Spirit, distillery-nya dari Manokmore, dari Scotland. Ini single cask bottling 10 tahun. Jadi Manokmore dari Speyside, karakternya tuh memang lebih ke balance floral, touch of smoke. Dan fruity-nya biasanya yang lu bilang benar, biasanya lebih ke banana and tropical fruits dari distilasinya. Biasanya whisky yang young, banana atau pear itu keluar banget dari distilasi. Semakin tua, semakin oki. Besok kalau misalnya gue lihat yang umurnya agak muda-muda, gue bilang rasanya ada banana sama pernya. Gitu. Pokoknya semua yang itu banana sama banana sama pernya gitu. Ya, karena biasanya kita lihat dari warna liquidnya juga sih. Karena itu bisa jadi hint lah. Kayak misalnya kalau warnanya terang kayak gini, biasanya kita selalu light fruit. Buah-buah yang warnanya light.
banana, vanilla, pineapple, bir. Nah tadi kan kita bicara space side nih. Kalau di kopi juga ada kayak region-regionnya juga. Kelompokan gitu ya. Ada. Kayak misalnya Indonesia ya. Kayak di Indonesia kan ada coffee growing region tuh macam-macam di Jawa aja, Jawa Kayak Barat Flores, sendiri. apa gitu Ya, ya. terus ada Flores juga kan. Misalnya Manggarai, terus misalnya Jawa Barat aja ya. Kecil nih, ada Ciwidey, ada Manunggali, ada daerah banyak. Dan itu tiap karakter beansnya beda-beda juga ya. Beda-beda, tapi memang kayak region yang besar tuh biasanya ada similarity-nya. Kayak misalnya sama-sama dari West Java, biasanya ada mirip-miripnya lah. Tapi tergantung ketinggian, proses, cara petaninya sendiri ngerawat si kopinya, itu biasanya beda-beda. Itu dia tergantung sama tanahnya juga gak sih? Benar. Kayak terroir di wine gitu. Benar. Mumpung kita lagi minum whisky nih, ini pertanyaan udah mulai masuk ke minuman nih. Nah, Nah, dari tadi emang minuman kopi kan minuman oh juga. iya benar. Minuman Maksudnya beralkohol. minuman beralkohol. Kalau minuman beralkohol nih, biasa kayak sih sering minum gak sih? Maksudnya buat sehari-hari minum atau cuma buat kadang occasionally sama teman-teman doang atau gimana? I would say occasionally, not daily drinker, Okay. tapi lumayan inilah. Karena Miki suka minum. Oke. Jadi kalau di juga rumah minum. Oh. Kalau gue personally, gue lebih suka gin. Tapi kalau di rumah biasanya kita kebanyakan minum natural wine. Oh, natural wine. Terus dianya bakal close with whiskey. I wouldn't follow. Dan itu minumnya berdua doang. berdua. Oke. Kalau karena kayak sekarang nggak tahu ya, kayak akan minum di rumah aja sih. Lebih santai, Lebih lebih santai. buat ngobrol dan Bener, bonding bener, juga ya bener. mungkin sama. And then we also have this one friend yang kayak biasa kalau ketemu selalu rame-rame minumnya natural wine. Ada juga. Nah kalau untuk gin nih, karena gue bukan peminum gin banget sih. Misalnya gin, oke kita minum, gue minum, tapi kadang ya jadi gin tonic atau kadang juga neat juga oke lah. Nah kalau kayak sih sukanya apa nih? Kalau untuk brand gin? Biasanya Japanese gin. Oke. Kalau buat brand, Kayak udah ketebak ada dua brand. Ya, Ada dua ya brand. satu putih, satu hitam. Satu botolnya satu putih, kotak-kotak. kotak-kotak, terus satunya lagi hitam. Yang Ada hitam satu tidak. brand yang punya kotak biru, hitam, putih. Biru itu putih. Kayak ada Kinobi, ada Ah, Kinoti, yes, Kinoti, ada, ya. ada. Itu gue lumayan suka karena profilnya beda banget. That's one of the reason kenapa gue suka gin, karena menurut gue begitu dicium aja bunyinya udah beda banget. Ya. By the way, ini bukan iklan ya, Mbak. Bukan iklan. Kinobi. Amazing. Kinobi Pas gin. banget. Tapi kalau untuk whisky minum juga ya biasanya. Minum, cuman nggak minum-minum banget. Oke, Tapi Nggak minum harus banget. nyari gitu lah. Ya nggak Kalau nyari. ada, Ini kalau tapi kalau suruh sebut ya, ini suruh sebut juga nih ya. Gua lumayan suka whisky yang fruity. Jadi biasanya ada sherry cask-nya. Kemarin Oke. tuh waktu kita kompetisi kita tuh pakai Kabalan triple sherry cask. Itu kapal menurut ada. gue lumayan menarik. Honestly Aberlo Abunat juga oke sih, tapi itu kencang banget. Kencang banget. Menurut kencang banget. Tapi that one I quite like. Kavala Triple Sherry balance banget sih. kayaknya. Dan itu awal mulanya bisa pakai Kavalan karena itu sponsor. Oh, karena sponsor. Memang karena sponsor. sponsor. Jadi tuh buat Irish coffee-nya biasanya ada sponsor whisky-nya. Boleh nyampur sama yang lain atau pakai itu aja boleh. Yang Boleh penting dicampur gitu ya whisky-nya. gitu. boleh. Tapi sponsornya harus pakai 20 ml. 20 ml. Waktu itu gue decide buat pakai di World, pakai itu semua. Karena memang udah cocok dan fruity juga gitu. Dan profilnya kebetulan dicari. Nah, ini pertanyaan terakhir lah ya. Ada nggak momen-momen yang tak terlupakan selama minum? Misalnya mau itu memalukan atau membanggakan, yang pokoknya berkesan lah gitu. Atau misalnya ketemu Miki. Honestly, gue gampang mabuk ya. Oke. Jadi obviously pasti Apa banyak sekarang kejadian. jangan udah mabok? Mungkin Oh. udah gone dikit gitu. Jadi pasti banyak momen-momen di mana mabok ya, bener-bener mabok gitu. Dan kita tuh dulu kalau misalnya lagi kompetisi tuh abis selesainya selalu ada barista after party. Oh. Nah, jadi barista after party itu selalu ada aja sih ceritanya, entah kayak tahun itu muntah di meja kek, atau tahun itu digotong pulang kek, atau Ternyata seru juga ya, selalu karena ada behind kayak the gitu. scene-nya Benar. kompetisi kan, wah beraura banget tuh. Benar, Pas presentasi segala benar. macam. Karena Di setelah belakangnya itu masih manusia gitu. Kita habis selesai kompetisi yang gue menang National Melbourne, we were upstairs. Oh gitu. No, Oh actually, iya, yang di di sana, Wilayah ya, Lama. Yes, Wilayah yes, I Lama. was there. Iya. That whiskey was really good. I don't remember what, tapi we were given this whiskey yang won some championship as well. It was really good. Wah seru banget nih. Kayaknya
sebenarnya waktunya kayaknya mungkin bisa diperpanjang atau nanti ada next ini ngobrol-ngobrol lagi. Apalagi kalau udah mulai bahas-bahas alkohol tuh udah mulai seru banget gitu ya. Thank you banget. Thank you udah for having me. Thank you. Nanti ya mungkin kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Dan berarti ada next turnamen lagi atau kompetisi lagi? Setelah ini, kalau buat gue pribadi sih tahun ini nggak dulu. Jadi support tim aja. Karena tahun ini tinggal sebulan lagi. Nggak, maksudnya buat 2025. Karena 2024 udah selesai kan. Okay. Nah, biasanya tuh di 2024-nya nasionalnya. Terus World-nya di 2025 gitu. Tapi kita support tim sih. Januari, Januari bakal ada barista competition. Jadi national. Kita bakal milih national champion tahun ini. Terus kebetulan dari tim ada kayak 4 orang yang join. Jadi ya kesibukannya itu sih so far. Oke, berarti di kompetisi itu kan terakhir-terakhir biasanya selalu ada bikin Irish Coffee. Bener, di final. Nah, ini juga teman-teman pasti penasaran nih, pengen banget lihat gimana sih si sang champion ini bikin Irish Coffee. Boleh. Kita coba bikin boleh, ya? Boleh. Nah, kita coba liatin. Sekarang? Ya, boleh. Oke, paling itu aja. Sebelum kita closing, kita cheers dulu. Thank you. Jadi kalau ada pertanyaan atau mau follow IG-nya Kak Yesi, IG-nya di bawah ini. Dan boleh ada beneran di bawah ini. Dan juga boleh nanya-nanya di kolom komen. Nanti kita coba jawabin satu-satu. Oke, paling itu aja. And see you on next video. Bye-bye. Thank you. Thank you.